Rumus jumlah dan selisih tangan. Kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Tujuan pembelajarannya menurunkan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus untuk menemukan rumus jumlah dan selisih tangan. Kedua, menganalisis rumus jumlah dan selisih tangan sehingga dapat menerapkan pada masalah trigonometri. 3.2.3 menentukan solusi dari permasalahan yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih tangan. Terakhir, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih tangan. Sebelumnya, mengingatkan kembali rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Yang pertama, sinus alfa tambah beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Sin alfa min beta sama dengan sin alfa cos beta dikurangi cos alfa sin beta. Cos alfa tambah beta sama dengan cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Cos alfa min beta sama dengan cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Langsung ke rumus tangen alfa plus beta. Sebelumnya, kita ingat kembali bahwa konsep perbandingan trigonometri dari tangen X itu sama dengan perbandingan antara sin X dan cos X. Jika X-nya ini kita ganti dengan alfa plus beta, sehingga menjadi tangen alfa plus beta, ini sama dengan sin alfa plus beta dibagi cos alfa plus beta. Kita uraikan sin alfa plus beta dan cos alfa plus beta dengan rumus jumlah dua sudut, yaitu sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta untuk sin alfa plus beta, dan untuk cos alfa plus beta kita uraikan menjadi cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Kemudian kita bagi keempat suku ini 1, 2, 3, dan 4 ini kita bagi dengan cos alfa cos beta. Sehingga diperoleh sin alfa cos beta dibagi cos alfa cos beta. Kemudian ditambah cos alfa sin beta juga dibagi dengan cos alfa cos beta. Dibagi, ini yang panjang. Untuk penyebutnya sama, cos alfa cos beta dibagi juga dengan cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta juga sama dibagi dengan cos alfa cos beta. Kemudian kita bagi yang sama. Di sini ada cos beta dengan cos beta. Kita bagi. Kemudian di sebelah sini, suku sebelah sini ada cos alfa, di bawah ada cos alfa juga sama, kita bagi. Di bawah sini di penyebut cos alfa kita bagi, cos beta juga kita bagi dengan cos beta. Sin alfa sin beta tidak ada yang sama di sini ya. Jadi tidak usah kita bagi. Maka hasilnya adalah sin alfa dibagi cos alfa itu menjadi kembali ke konsep yaitu tangen alfa. Ini sin beta dibagi cos beta menjadi tangen beta. Di sini cos alfa cos beta dibagi cos alfa cos beta itu hasilnya 1 dikurangi sin alfa cos alfa itu adalah tangen alfa. Sin beta dibagi cos beta itu tangen beta. Ya, kita tuliskan seperti itu. Maka tangen alfa plus beta ini kita tulis. Rumusnya adalah tangen alfa ditambah tangen beta dibagi 1 dikurang tangen alfa tangen beta. Nah, ini rumus yang kelima. Rumus yang keenam itu rumus selisih tangen alfa min beta. Kita sudah dapat rumus tangen alfa plus beta, yaitu tangen alfa ditambah tangen beta dibagi 1 dikurangi tangen alfa tangen beta. Nah, kita misalkan betanya ini kita ubah menjadi negatif. Nah, maka ditulis tangen alfa ditambah negatif beta sama dengan
tangen alfa ditambah tangen negatif beta dibagi 1 dikurangi tangen alfa tangen negatif beta. Nah, di sini kita lihat positif dikalikan dengan negatif menjadi negatif. Jadi tangen alfa min beta. Di sebelah kanan, tangen alfa kita tulis lagi, kemudian ditambah tangen negatif beta. Hasil dari tangen negatif beta ini adalah negatif karena ada di kuadran 4. Kalau di kuadran 4, tangen itu bernilai negatif. Kemudian 1 dikurangi tangen alfa, tangen min beta. Nah, ini juga negatif, maka nanti hasilnya negatif tangen beta. Negatifnya kita kalikan dengan negatif yang di depan. Ini juga sama, dikalikan dengan positif yang di depan. Maka hasilnya, tangen alfa min beta sama dengan tan alfa dikurangi tangen beta dibagi 1 tambah tangen alfa tangen beta. Maka kita peroleh rumus yang keenam, yaitu tangen selisih dua sudut, yaitu tangen alfa min beta sama dengan tan alfa dikurangi tan beta dibagi 1 ditambah tan alfa tan beta. Agar lebih jelas, kita langsung ke contoh soal. Ya, yang pertama hitunglah tangen 75 derajat. 75 derajat ini bukan sudut istimewa, sehingga tidak ada nilainya ya. Nilainya tidak bisa langsung dicari. Tapi kita bisa menghitung tangen 75 ini tanpa menggunakan kalkulator. Yaitu kita ubah bentuk 75 ini menjadi 45 ditambah 30. Jadi tangen 75 derajat sama dengan tangen 45 derajat ditambah 30 derajat. Kemudian bentuk tangen 45 tambah 30 ini kita ubah dalam rumus jumlah dua sudut tangen. Yaitu tadi kita tuliskan tangen 45 ditambah tangen 30 dibagi 1 dikurangi tangen 45 dikali tangen 30. Langkah selanjutnya tinggal disubstitusikan nilai dari tangen 45 dan tangen 30. Kita substitusikan bahwa tangen 45 itu adalah 1 ditambah tangen 30 itu sepertiga akar 3 dibagi 1 dikurangi tangen 45 itu 1, tulis lagi, dikali tangen 30 sepertiga akar 3. Kemudian kita selesaikan. Ini kita lihat di penyebutnya ada 1 dikali sepertiga akar 3. Kita tuliskan dulu hasil dari 1 dikali 1/3 akar 3, yaitu 1 min sepertiga akar 3. Jadi pembilangnya kita tulis ulang, tidak usah dioperasikan dulu. Yang di bawah kita hitung dulu ya. 1 min 1/3 akar 3. Kemudian kita rasionalkan bentuk ini bukan bentuk baku, kita rasionalkan. Caranya adalah dengan mengalihkan lawan dari pembilang. Nah, ini pembilangnya adalah lawan dari penyebut. Ini adalah 1 min 1/3 akar 3. Ini penyebutnya. Lawan dari penyebut ini adalah kalau negatif berarti jadi positif. Jadi 1 min 1/3 akar 3 lawannya adalah 1 ditambah sepertiga akar 3 dibagi 1 ditambah sepertiga akar 3. Ini sudah dipelajari di kelas 10. Jadi kita fokus ke penyebutnya gitu ya. Kemudian kita kalikan untuk di atas, di pembilang. 1 dikali 1 ditambah seperti biasa ya perkaliannya. Nah, karena ini sama, ini bisa menggunakan rumus AB. A ditambah B dikali A ditambah B, yaitu A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. A-nya 1, B-nya sepertiga akar 3. Nah, yang di bawah ini, karena ini lawannya, ini lebih mudah menghitungnya, yaitu 1 dikalikan 1, kemudian negatif dikali dengan positif, sepertiga akar 3 dikali sepertiga akar 3. Begitu, karena saling menghilangkan ya. Maka hasilnya adalah
1 ditambah 2/3 akar 3 tambah 1/3, dan di penyebutnya 1 dikurangi 1/3. Lalu kita jumlahkan 1 ditambah 1/3 itu 4/3. Nah, 4/3 ditambah 2/3 akar 3 dibagi 1 dikurangi 1/3 itu 2/3. Kemudian kita sederhanakan, ini tinggal dibagi saja. 4/3 dibagi 2/3 itu adalah 2. 2/3 akar 3 dibagi 2/3 yaitu akar 3. Maka tangan 75 adalah 2 ditambah akar 3. Contoh berikutnya. Diketahui sin A sama dengan 3/5 dan cos B sama dengan 12/13. Sudut A dan B adalah sudut lancip. Buktikan bahwa tangan A dikurangi B sama dengan 16/63. Ya. Nah, di sini kita punya sin A, kita punya cos B. Nah, untuk menyelesaikan ini maka kita membutuhkan tangan A dan tangan B. Nah, untuk menyelesaikannya kita buat segitiga. Segitiga yang memuat sudut A. Nah, ini segitiga yang memuat sudut A. Itu sin A sama dengan 3/5. Kita tahu bahwa sin A itu perbandingan panjang sisi depan dibagi dengan sisi miring. Ini sisi depannya 3, berarti 5 sebagai sisi miring. Ini 3, 5. Nah, ini adalah pasangan triple Pythagoras. Jadi di sini sisi yang lainnya itu sudah tahu, yaitu 4. Nah, begitu. Kalau sudah diketahui semua sisi-sisinya, kita bisa mencari tangan A. Tangan A sama dengan 3/4. Sekarang kita buat lagi segitiga yang memuat sudut B. Nah, ini sudut B, ini segitiganya. Cos B sama dengan 12/13. Kita tahu bahwa cos itu adalah perbandingan antara sisi samping dari sudut, nah berarti yang sebelah sini, dan sisi miring yang ini. Berarti di sini 12 dan yang miringnya 13. Ini juga sama triple Pythagoras, jadi kita tidak usah menghitung dengan Pythagoras. Kita sudah tahu bahwa di sini nilainya 5. Nah, kalau sudah tahu semua sisi-sisinya, kita bisa mencari tangan B. Tangan B sama dengan 5/12. Sudah tahu tangan A dan tangan B, maka kita bisa menghitung tangan A dikurangi B. Kita tuliskan tangan A dikurang B, kita tuliskan rumusnya. Kemudian kita substitusikan tangan A dan tangan B-nya. Kita substitusikan nilainya. Jadi 3/4 dikurangi 5/12 dibagi 1 ditambah 3/4 dikali 5/12. Hasilnya adalah 16/48 dibagi 63/48. Nah, kita coret ya, kita bagi penyebutnya 48 dengan 48 kita bagi, maka hasilnya adalah 16/63. Nah, kembali ke soal, kita disuruh membuktikan bahwa tangan A min B sama dengan 16/63. Ternyata terbukti. Ya, terbukti ya. Nah, supaya lebih paham, kita kerjakan latihan soal.